Selamat datang di mata kuliah Pengembangan Aplikasi Informatika Medis pertemuan ke-8. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai Sistem Pendukung Keputusan Klinis atau SPKK. Capaian pembelajaran dari pertemuan ini adalah: yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami konsep dan lingkup Sistem Pendukung Keputusan Klinis. Yang kedua, mahasiswa dapat memberikan contoh sistem pendukung keputusan klinis dan memberikan gambaran umum sistem tersebut. Definisi SPK menurut Raymond McLeod Jr. adalah sebuah sistem yang menyediakan kemampuan dalam penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. Berdasarkan derajat struktur permasalahan terstruktur diselesaikan dengan computer solution. Permasalahan tidak terstruktur diselesaikan dengan manager solution. SPK merupakan perpaduan kedua hal tersebut. Menurut Bumzet dan kawan-kawan, sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem komputer yang berisi 3 komponen interaksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Terdapat beberapa definisi SPKK. Yang pertama yaitu menurut Shortleaf, SPKK adalah program komputer yang dirancang untuk membantu para profesional di bidang kesehatan dalam membuat keputusan-keputusan klinis. Definisi yang kedua dari SPKK adalah sistem pengetahuan aktif yang menggunakan 2 atau lebih item data pasien untuk memberikan saran pada kasus tertentu. Definisi yang ketiga yaitu perangkat lunak yang dapat menerima input mengenai situasi klinis dan dapat menghasilkan output inferensi yang dapat membantu para praktisi dalam mengambil keputusan. Definisi SPKK yang keempat adalah sistem yang membantu para dokter dalam mengaplikasikan informasi baru untuk merawat pasien melalui analisis terhadap variabel-variabel klinis tertentu. Definisi SPKK yang kelima adalah sistem yang didesain secara otomatis untuk membantu meningkatkan kualitas dan menghemat biaya dalam aktivitas medis. CDSS atau SPKK dirancang untuk meyakinkan para pasien akan perawatan terbaik melalui jaminan bahwa pasien akan mendapatkan informasi yang benar pada saat yang tepat dengan keputusan yang tepat pula. Definisi yang keenam adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu memberikan keputusan klinis bagi pasien dengan cara mencocokkan karakteristik yang ada pada pasien dengan basis pengetahuan yang ada dalam komputer. Kemudian, dokter akan memberikan penilaian atau rekomendasi klinis. Definisi SPKK yang ketujuh adalah program komputer yang dirancang untuk menyediakan dukungan para ahli dalam membuat keputusan klinis. Tujuan sistem ini adalah membantu para profesional di bidang kesehatan dalam menganalisis data pasien dan membuat keputusan berdasarkan diagnosis, melakukan pencegahan, dan treatment terhadap permasalahan kesehatan. SPKK dapat dikategorikan dengan cara yang berbeda, seperti representasi pengetahuan, tipe keputusan, dan domain medis. Contoh representasi pengetahuan seperti pohon keputusan, teori Bayes, dan aturan produksi. Tipe keputusan berarti dikategorikan berdasarkan tipe keputusannya, seperti diagnosis dan terapi. Domain medis berarti berdasarkan domainnya, seperti sistem untuk kesehatan secara umum, bedah, dan lain-lain. Jika dilihat dari sudut pandang dokter, sistem dapat dibagi berdasarkan diminta atau tidak sarannya. Apabila dimintai saran disebut solicited advice, tidak dimintai saran unsolicited advice, dan sistem otonomi atau autonomous system.
Pada solicited advice, sistem memberikan saran hanya pada saat sistem tersebut diinstruksikan untuk memberi saran. Pada sistem ini, dokter secara eksplisit berkonsultasi dengan SPK. Solicited advice memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, kebanyakan bersifat stand-alone. Kedua, pengguna berdialog langsung dengan sistem. Ketiga, sistem akan memberikan pertanyaan ke pengguna sebagai data input dan akan memberikan saran kepada pengguna apabila telah mendapatkan cukup informasi dari pengguna. Yang keempat, melalui DSS, sistem akan memberikan kontrol kepada dokter untuk menalar. Sistem dengan solicited advice adalah QMR atau Quick Medical Reference. Pada QMR, hubungan antara penyakit dan gejala medis dicirikan melalui dua parameter, yaitu kekuatan pembangkitan atau evoking strength dan frekuensi. Keduanya dikodekan dengan bilangan antara 0 sampai 5. Kekuatan pembangkitan menunjukkan kuatnya pengaruh gejala medis terhadap penyakit. Kekuatan pembangkitan yang bernilai 5 mengindikasikan bahwa jika gejala medis ditemukan, maka penyakit yang bersangkutan pasti terjadi. Kekuatan pembangkitan ada kalanya bersifat subjektif. Keadaan semacam ini dikenal dengan nama conditional probability dari suatu penyakit jika diberikan gejala medis tertentu dan disimbolkan dengan probabilitas D terhadap S. Kekuatan pembangkitan 0 menunjukkan non-specific item. 1. Item memberikan pengaruh minimal. 2. Memberikan sedikit pengaruh. 3. Memberikan cukup pengaruh. 4. Memberikan pengaruh kuat. Dan 5. Item selalu memberikan pengaruh terhadap timbulnya penyakit. Frekuensi 1 menunjukkan item jarang ditemukan pada pasien yang mengalami penyakit tersebut. 2. Ditemukan cukup lumayan. 3. Hampir setengah ditemukan. 4. Sebagian besar ditemukan. 5. Item selalu ditemukan pada pasien yang mengalami penyakit tersebut. Pada unsolicited advice, sistem memberikan saran secara terpisah kepada dokter. Sistem ini tidak membutuhkan inisiatif dari dokter untuk membangkitkan saran. Sistem menggunakan data pasien kemudian membangkitkan saran secara terpisah dengan permintaan dokter. Contoh sistem yang menggunakan kategori ini adalah Ardent Syndrome. Pada autonomous advice, sistem memonitor data pasien yang masuk kemudian memberikan aksi tanpa campur tangan manusia. Pada sistem ini, saran diberikan secara langsung oleh sistem. Basis pengetahuan medis adalah kumpulan pengetahuan medis yang terorganisasi secara sistematis yang dapat diakses secara elektronis dan dapat diinterpretasikan oleh komputer. Basis pengetahuan medis biasanya mengandung suatu leksikon atau perbendaharaan istilah yang diperbolehkan dan hubungan khusus antar istilah dalam leksikon. Pengetahuan medis dapat diperoleh dari literatur medis atau pengetahuan terdokumentasi atau berasal dari para pakar pada domain tertentu berdasarkan pengalaman klinis. Dalam pengembangan perangkat lunak sistem diagnosis diperlukan adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Teori tentang pengembangan sistem diagnosis penyakit seperti pengaruh gejala, faktor ketidakpastian, dan lain-lain. Sedangkan secara praktis juga dibutuhkan untuk membangun sistem yang handal seperti kinerja basis data dan basis pengetahuan. Koleksi pengetahuan dalam basis pengetahuan menyerupai aktivitas-aktivitas perawatan kesehatan yang terkait dengan terjadinya pengetahuan tersebut. Beberapa aktivitas tersebut antara lain petunjuk praktis, meta-analisis, kualitas sumber pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan alat bantu akuisisi pengetahuan. Petunjuk praktis. Beberapa permasalahan dalam membangun basis pengetahuan sama halnya dengan mengumpulkan informasi medis atau sama dengan dibangunnya petunjuk praktis untuk melakukan praktik medis.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan petunjuk praktis tersebut, antara lain mengkombinasikan antara kajian literatur baik formal maupun informal, diskusi panel, para ahli atau konsensus dari pertemuan, konsultasi dengan ahli di tingkat lokal, publikasi pada jurnal medis untuk merangsang adanya diskusi. Meta-analisis adalah suatu bidang yang melakukan peninjauan secara kritis dan mengkombinasikan secara statistik dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kualitas sumber pengetahuan. Kualitas pengetahuan berkaitan dengan adanya literatur medis yang berasal dari sumber yang berbeda. Misalkan, lokasi di mana referensi tersebut berasal dalam kaitannya dengan pertanyaan medis tertentu. Sumber-sumber pengetahuan. Akuisisi pengetahuan di bidang medis secara umum dapat dikategorikan menurut sumber pengetahuan medis, yaitu pengetahuan diperoleh dari para ahli yang diperoleh baik secara konvensional melalui perantaraan sistem analis dengan ahli maupun diperoleh dari para ahli secara langsung pada basis pengetahuan melalui program editor. Pengetahuan diperoleh dari literatur-literatur yang telah dipublikasikan. Alat bantu akuisisi pengetahuan. Alat bantu untuk akuisisi pengetahuan sering dikenal dengan nama Knowledge Base Editor atau KBS. KBS sangat membantu para dokter dalam menempatkan dan memproses pengetahuan-pengetahuan yang relevan. Beberapa contoh alat bantu akuisisi pengetahuan seperti Tiresias yang digunakan pada MySQL, Opal, dan Portage One pada OnCourse, metode akuisisi pengetahuan pada Internis One atau QMR dan QMR-CAP. 4 kriteria utama dalam CDSS, yaitu target domain, kegunaan, arsitektur, dan target user. Pembagian CDSS berdasarkan aktivitas user, yaitu Active User Approach dan Passive User Approach. Pada Active User Approach, user berkonsultasi dengan sistem secara manual. Biasanya, user harus memberikan data gejala atau data lain yang dibutuhkan. Jika data input tidak diberikan, maka user tidak dapat menerima output. Pada Passive User Approach, user mendapatkan output berupa pendukung keputusan tanpa harus memberikan masukan apapun. Komponen CDSS dapat memanfaatkan data-data yang sebelumnya sudah pernah ada di dalam sistem. Gartner mengusulkan 5 langkah yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan CDSS yang direpresentasikan dalam bentuk Pyramid of Progress, yaitu mengumpulkan data-data kesehatan dan membawa data tersebut ke dalam bentuk standar, melakukan validasi data-data kesehatan, mengoptimalkan keberadaan data-data kesehatan dan mengeksplorasi CDSS, mengembangkan dan berbagi basis pengetahuan, mengimplementasikan strategi komputerisasi sedemikian hingga CDSS sesuai dengan proses aliran kerja dalam merawat pasien. Sekian materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui Classroom ataupun pada sesi Zoom. Sampai jumpa, jangan lupa jaga kesehatan dan happy selalu.